bergabung ya, sekitar 15 orang dari 84. Oke, Ibu masih mengklik yang mau join ya. Oke, kita akan diskusi ya, sebenarnya diskusi selama 1 jam ke depan. Oke, teman-teman, mohon maaf sebelumnya, Ibu udah kedengeran belum ya suaranya sama kalian? Udah jelas belum? Takutnya nggak kedengeran. Udah. Oke, teman-teman, kita sekarang akan mereview dulu ya, mereview apa sih yang sudah kalian kemarin tanyakan ya di web PJJ. Oke, sambil menunggu Bu Fufa bergabung juga. Oke, teman-teman, nanti ketika saatnya screen-nya ditutup, pas sesi diskusinya, Ibu minta kalian on cam semua ya, biar kita sebagai tanda kalian aktif mengikuti di sesi terakhir ini ya, sesi terakhir sebelum PAS. Oke, teman-teman, jurnal akhir tahunku itu jadi tema besar ya, tema besar untuk PAS Mapel Produktif ini di kelas 8. Sebentar. Nah, teman-teman, jadi di sini itu kemarin tuh udah banyak pertanyaan nih di web PJJ. Kira-kira pertanyaannya apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, dari segi segala hal ya, segala hal mulai dari 5W1H-nya, dari apa, kemudian kenapa, bagaimana, itu akan kita bahas hari ini. Kenapa sih hari ini kita harus Google Meet? Ibu pikir kalau misalnya Google Meet itu menjadi salah satu bukti real ya, kalau kalian itu benar-benar menyimak ya, benar-benar menyimak pemaparan pas sesi produktif ini. Karena mungkin bisa jadi ada banyak pertanyaan atau misalnya banyak tanggapan atau masukan bisa jadi. Kecuali kalau misalnya di streaming kan mungkin agak terbatas ya, dan lebih kelihatan nih mana yang benar-benar menyimak ya, menyimak gabung di Google Meet ya. Kan kalau live stream cuma terlihat viewernya aja. Oke, teman-teman, kita akan awali pertemuan hari ini di tanggal 4 Desember 2020, hari Jumat, ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dan sesi pertemuan hari ini itu bisa menjadi motivasi buat kalian untuk lebih lebih menilai diri sendiri, kemudian lebih mengevaluasi jejak perjalanan kalian selama BDR ya, khususnya selama kelas 8 semester 1. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Ya, oke. Bu Fufa baru bergabung ya, alhamdulillah. Bu Fufa cek kedengaran dulu suaranya? Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kita di sini tuh akan membahasnya mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Tapi ini ada salah satu pernyataan atau kutipan yang Ibu dapatkan dari buku Menjadi Remaja Tangguh di Era Milenium yang ditulis Nurul Homaria, itu tentang jika kita ingin mengubah kondisi, terimalah untuk menerima tantangan apapun yang terbaik selama 10 hari. Ya, menerima tantangan dan melakukan yang terbaik ya maksudnya di sini. Nah, ini sebenarnya jadi starting point kita ya. Siapa tahu jurnal akhir tahun ini justru bisa menjadi titik awal kalian untuk mengubah diri sendiri menjadi lebih baik ya. Tentunya progresnya lebih meningkat lagi, kemudian lebih lebih siap untuk menyambut nanti semester 2 kayak gimana. Dan kita kan nggak tahu juga ya kayak gimana posisinya, apakah memang masih online ataukah kita bisa masuk di sekolah lagi ya dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita intinya akan mengasah kembali tulisan tangan ya. Mengasah kembali tulisan tangan lewat jurnal akhir tahunku. Nah, di sini dari jurnal akhir tahunku ini sebenarnya Ibu kemarin baru orat-orat sekilas tentang ini jurnal akhir tahunku. Itu setidaknya itu bisa menjadi catatan progres diri ya di sini. Kemudian apa sih yang akan evaluasi, apa yang akan kalian catat dan tuliskan secara lengkap dan detail, itu apa yang sudah dicapai, kemudian apa yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian bisa jadi kalian pun bisa nanti menuliskan daily life kalian nih, daily life kalian, rutinitas selama BDR ya, kayak gimana sama BDR itu. Kemudian
selama pandemi kegiatan rutin apa sih yang aku lakukan ya. Kemudian kalau kalian bisa memetakan lagi di tahun 2020 itu ada delays nggak sih di yang menghambat segala hal yang ingin kalian capai? Ada delays-nya nggak? Delays-nya apa? Delays itu semacam apa ya? Semacam membuat jejak perjalanan kalian tertunda, terus terhambat, atau mungkin ada yang bikin kalian motivasinya turun, itu namanya delays. Nah, kira-kira delays itu apa? Nanti bisa diuraikan. Kemudian ada lagi nih, kira-kira ini boosternya kayak gimana sih? Ada nggak beberapa hal yang bisa kalian bikin semangat kalian naik lagi boosternya? Penyemangatnya apa? Yang bikin kalian tetap semangat, motivasinya naik apa? Dukungan-dukungan dari orang lain mungkin ya, atau dari orang tua, itu bisa jadi booster juga. Atau misalnya sapaan dari teman gitu ya, interaksi sama teman meskipun hanya lewat video call, itu bisa jadi booster juga. Kemudian kalian pun bisa nanti di sini merangkum grateful moments. Jadi kalian momen yang bikin kalian bersyukur itu apa aja sih? Apakah ketika berkumpul dengan keluarga, atau apakah ketika kalian bisa menyimak live streaming dengan fokus ya, atau mungkin momen bersyukurnya versi kalian beda-beda ya. Gitu. Ini hanya sekilas ya, sekilas awal dulu ya. Siapa tahu itu ini bisa diambil ya, bisa diambil juga kayak gimana diserapnya. Kemudian mungkin nanti di sini ada wish listings, mungkin nanti di sini ada daftar harapan ya, bisa jadi harapannya lebih ke benda atau lebih ke hal-hal yang lain ya, atau favorite quotes gitu. Oke, alhamdulillah yang sudah bergabung di sini ada 33 ya. 36 sama Bu Fufa dan Ibu. Nah, kemudian di sini juga Nah, kita simak sekilas Q&A tentang jurnal akhir tahun ini. Ini tuh sempat Ibu rangkum kemarin, meskipun memang belum semua ya, tapi ini cukup mewakili apa yang kalian tanyakan dari teman-teman Fantastik ya, gitu. Oke, teman-teman, sebentar Ibu mau cek dulu nih. Bentar, kira-kira kalian sudah ya, oke. Bu Fufa gimana? Cek suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran jelas, Bu. Bentar. Saya malah belum dengar suara Bu Fufa. Cek. Ya. Oke, bentar, Bu. Ya, tes. Siap ya Bu Fufa ya. Kita akan bahas tentang Q&A-nya. Ya, tentang jurnal akhir tahun. Tapi suara Bu Hilda ini bermula jadi low banget, jadi rendah banget. Bentar. Kedengeran ya suaranya? Ya, teman-teman yang Suara lainnya Bu boleh Hilda sambil on cam ya. Kecil banget. Ya, boleh sambil on cam. Jadi kita bisa lihat interaksi kalian kayak gimana. Ya, apakah masih menyimak dengan baik atau tidak. Nah, jadi ini pertanyaan Bu yang suaranya pertama kecil kali banget, masuk Bu. Ya, dari teman kalian. Buat doodle, ya buat doodle sih. Cuman simpelnya menulis jurnal alat tulisan tangan. Tapi nanti kita akan bahas lagi apa sih kira-kira yang lebih mendalamnya ya dibanding hanya buat doodle aja gitu. Jadi kalau doodle sih, doodle sama tulisan tangan kan beda ya. Ada doodlingnya yang emang banyak gambar. Nah kalau jurnal kan lebih banyak tulisan sebenarnya, meskipun bisa jadi nanti ada ciri khas lain yang kalian buat seperti apa. Kemudian kenapa jurnal? Oh gitu, bentar. Suaranya kecil atau gimana? Bentar, Bu. Suaranya kecil? Oh, oke. Yang tadi diulang berarti ya. Nah, Bu Fufa ini, jadi yang tadi itu sebenarnya pertanyaan yang paling pertama kali masuk itu tentang buat doodle gitu ya. Pertanyaannya buat doodle. Sebenarnya kan kalau doodle sebagai salah satu bentuk aja ya, tapi yang pasti yang lebih mendalam lagi, jurnal ini bertujuannya bukan sekedar doodle, tapi tentang refleksi ya, tentang evaluasi. Terus ini Bu, kemarin tuh ada pertanyaan juga nih yang masuk. Pertanyaannya tuh sebenarnya ada 1, 2, sama 3 ya, 3 pertanyaan. Cuman ternyata pertanyaannya itu pertama nggak ribet,
pertama. Yang kedua nggak susah. Kedua, ketiga, terus apa lagi ya kemarin tuh nggak sulit. Jadi itu sebenarnya ribet, sulit, susah itu kan sama ya pertanyaannya. Maksudnya padanan katanya sama. Tapi sebenarnya gimana sih Bufa kalau misalnya mendang sulit atau ribet? Ini itu tergantung mindset ya. Tergantung persepsinya gimana sih sebenarnya mah. Karena Ya, mm-mm, ikut jawab sih Bu Hilda ya. Itu masalah apa tadi ribet, ribet, susah, sulit, sama sulit. susah. Nah, sebenarnya ketika hal itu tuh Mm-mm. relatif, ya relatif sebenarnya tergantung tantangan itu. Mungkin buat bikin doodle itu susah gitu. Tapi buat Bu Hilda itu mudah. Nah, itu kan relatif. Jadi Mm-mm. kalau kita mau mencoba, ya, harus bagus ya Bu Hilda ya. Ini ibarat aja nih contoh. Tidak bisa membuat doodle tapi diberikan tuh mau Fufa suaranya putus-putus. jelas ya Bu. Saya ganti pakai wifi. Nah, suaranya putus-putus, Ang. Ya, barusan putus-putus. Koneksinya aja. Sekolah kayaknya Ya. Nah, sekarang malah nggak kedengeran Bu suaranya. Nah, oke. Ibu coba lanjutkan dulu ya. Kayaknya Bu Fufa koneksinya agak belum stabil. Nah, teman-teman, betul ya yang tadi Bu Fufa sampaikan. Jadi sebenarnya kalau buat doodle itu bisa jadi buat sebagian orang, buat sebagian kalian itu mungkin aku mah mudah banget, soalnya udah biasa hand lettering, udah biasa cara coret, udah biasa gambar. Bahkan mungkin bagi sebagian teman kalian lagi bisa jadi, oh doodle tuh susah gitu. Betul yang tadi Kak Fufa sampaikan ya, karena sesuai mungkin minat, kesukaan, atau memang dari segi intensitas kalian untuk membaca apa ya, yang menjadi penilaian utama itu bukan doodle-nya sih sebenarnya, justru isi jurnal kalian kayak gimana. Karena kalau tulisannya banyak, terus keren, benar-benar apa ya, full color, tapi ternyata isinya tidak sesuai esensi yang disampaikan, ya khawatirnya tidak jurnalnya kurang sesuai sasarannya ya, Bufa ya. Manfaatnya tidak ada. Nah, sekarang udah lebih jelas. Tadi mah malah tenggelam, udah muncul. Iya, tadi pakai koneksi dari sekolah, ini udah Ah, ganti berarti pakai dari HP. lumayan ya kecil. Oke Bu Hilda, saya mau nambahin lagi nih buat teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, masalah ribet, susah, dan lain sebagainya yang menurut kalian itu sulit dilakukan, itu relatif ya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau menurut Ibu sih yang namanya tugas ya, itu nggak ada yang gampang gitu. Kita aja sebagai seorang guru, tugas itu ya macam-macam. Standarnya ada yang apa? Kelasnya yang standar, ada yang mudah, ada juga yang sulit. Nah, begitu juga ketika kalian melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari sekolah, khususnya ini nih di Mapel Produktif. Dengan tugas kemarin aja ya, yang terakhir kita berikan itu Bu Hilda tentang apa proyek bersama keluarga, My Family Project, itu kan sebenarnya sangat mudah sekali karena kita serahkan ke anak-anak itu saja, bahkan banyak yang belum mengumpulkan. Nah, berarti kan relatif itu. Tergantung kitanya mau ngerjain atau enggak, males atau enggak. Nah, berarti sebenarnya kesulitannya itu bukan pada tugasnya itu, tapi terletak pada diri kita sendiri gitu. Kesulitannya itu kesulitan memulai, kesulitan apa namanya berusaha ya, memotivasi diri sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diminta dari sekolah. Nah, maka dari itu benar kata Bu Hilda, jurnal ini sebenarnya berfungsi untuk kita menilai diri kita sendiri sejauh mana sih obsesi kita dalam mencapai sesuatu tuh gregetnya di mana, apa yang bikin kita semangat. Jadi kita tuh tahu gitu, bisa jadi tahun depan kita udah punya gambaran apa yang akan kita capai ya, caranya seperti apa, mungkin bisa jadi seperti itu dengan jurnal yang bisa kalian buat nanti. Itu sih Bu Hilda dari saya. Iya, oke, betul Pak ya. Oke, Radit, angkat tangan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Apa kepencet? Kepencet.
Oh, kepencet. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa bisa apa ya, bisa menggunakan fitur angkat tangan kalau misalnya ada pertanyaan ya atau ada masukan atau ada tanggapan silakan ya. Oke, kita akan coba menjawab nih ya, ada pertanyaan yang masuk, kenapa sih Bu harus jurnal, kenapa nggak bentuk PAS yang lain, ya itu tadi ya, betul yang tadi kata Bu Fufa sampaikan, ini sebagai refleksi diri kalian, menilai progres diri kalian, selain tentang mengasah tulisan tangan sih ya, yang sekian lama megang gadget terus nih, dari awal sampai sekarang nih, kalau beda kan kebanyakannya gadget, nah meskipun tulisan tangan, tapi nanti mungkin kalian akan pakai gadget itu bukan bagian bikinnya, tapi bagian finishingnya ya, bagian menyimpannya dan nanti dikirimkan tugasnya gitu. Karena mungkin kalau dikirimkannya tertumpuk atau memang nanti justru jurnal itu ya Bu milik kalian. Jadi kami itu hanya sekedar tahu sharing kalian kayak gimana lewat filenya aja ya dalam bentuk PDF. Nah, jadi teman-teman kalian itu kan nanti di jurnal tersebut ya akan melakukan refleksi diri di akhir tahun sebagai pelajar ya, sebagai pelajar tentang apanya sih, tentang pencapaian, evaluasi dan menetapkan goals menyambut semester 2 seperti apa ya, gitu. Ini strong why-nya seperti apa ya? Kenapa harus jurnal? Tuh. Nah, kemudian ini tentang pengertiannya ya. Pengertiannya ya dirangkum dari tadi yang mengapanya. Jadi jurnal akhir tahun adalah ya jurnal yang isinya tentang refleksi diri, mengevaluasi apa yang sudah baik ya dalam dalam kurung pencapaian ya maksudnya, atau apa yang perlu ditingkatkan, maksudnya perbaikan apa gitu ya. Kemudian goals-nya, tujuan untuk semester depan seperti apa. Ini esensi yang paling utama ya. Jadi jurnal itu nggak harus muluk-muluk banyak apa ya, banyak pernak-perniknya juga, cuman itu menjadi tambahan nantinya. Tapi yang pasti esensinya ini, esensi utamanya. Gitu. Kemudian, apa sih isi jurnalnya? Nah, ini yang tadi ya, lembar evaluasi diri, yang wajib yang tadi ya, yang pencapaian, untuk perbaikan sama goals. Kemudian, yang kedua itu lembaran suka-suka penuh ide, ya, penuh ide atau ide ya, opsional. Dan ini opsional itu maksudnya kalian bisa memilih, itu mau kayak gimana bentuknya terserah. Yang pasti lembar isi jurnalnya itu emang benar-benar variatif, ya. Ada esensi yang wajibnya, kemudian ada lembaran suka-sukanya, ya sesuka kalian, gitu. Nah, kemudian di sini, nah kita akan membahas dulu variasi bentuk jurnal, ya. Jurnal yang kalian buat pada dasarnya harus ditulis tangan. Jadi boleh dia semenarik mungkin, boleh ala hand lettering, boleh doodling ya, boleh doodle, terus watercolor ataupun ala clipping ya, ala clipping atau scrapbook. Maksudnya apa sih? Nanti di sini sebenarnya kalian bisa bermain dengan style kalian ya, style kalian sekreatif mungkin seperti apa. Bu aku sukanya pakai spidol aja nih, pakai spidol bikinnya. Biasanya pakai spidol boleh, nggak apa-apa. Karena ini mah lebih pada variasi bentuknya seperti apa. Yang pasti isinya itu sesuai yang tadi ya, sesuai yang menjadi tujuan pembuatan jurnal akhir tahun ini. Kemudian di mana sih nulis jurnalnya? Ini kan fleksibel ya buat nulis. Ini lebih pada berkaitan sama ukuran jurnalnya juga. Ukuran jurnalnya itu A5 ya. Kenapa A5? Mungkin kalau misalnya kalian lihat buku tulis kan itu udah bentuk yang paling fleksibel buat dibawa kemana-mana ya. Buat ditulis, gak terlalu besar, gak terlalu kecil, A5 itu boleh. Seukuran buku tulis atau sketchbook. Bu aku punyanya sketchbook boleh, sketchbook atau binder boleh juga. Jenis kertasnya bebas, boleh warna-warni, boleh warnanya kuning atau boleh misalnya Bu aku pengennya warna hitam. Kalau warna hitam berarti bisa jadi ala scrapbook gitu, teman-teman ya. Ini sebenarnya Bu Yolda udah ngasih. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Apa namanya, ngasih kriteria ukuran kertasnya itu fleksibel ya. Jadi sesuai yang digunakan teman-teman ketika sekolah atau di buku tulis. Jadi memang nggak menyulitkan kalau menurut saya. Betul. Pakai yang ada di rumah juga bisa sebenarnya. Pakai koran bekas bisa. Ya. Bu. Bu. Ya, gimana ada pertanyaan? Kapan Bu? Kata Apta. Deadline-nya nanti ya kita bahas dulu satu-satu, itu bakal jawab setelah ini selesai. Tenang ya. Kayaknya udah greget pengen bikin ya, sabar. Nah, teman-teman kenapa sih A5? Seperti gini, kalian tadi di rumahnya
Karton, oke, karton boleh, tapi kalian kalau karton bisa jadi apa ya? Kan nggak akan mungkin apa ya, A1 gitu ya, akan karton besar. Bisa jadi potong-potong dulu. Nanti bisa disesuaikan ukurannya, yang penting fleksibel buat kalian buat. Ya. Dari Ditulisnya di Faiz, Bu. sketchbook atau kertas HPS? Kata Alan ya, ada pertanyaan. Kata Alan. Faiz, di Bebas mana ya Bu Alan ditulis ya. jurnalnya tadi ya? Bisa buku tulis. Kemudian Faiz ya, masih Faiz. Deadline nanti ya kita sampaikan di ada nanti sesinya ya, sesi deadline. Itu yang ditulis pencapaian atau kegiatan di 2020. Nah, Bu Fa gimana nih kalau buat anak-anak mungkin biar lebih tergambar kegiatan di mereka kelas 8 aja ya, mungkin ya dibatasi aja biar gak kebanyakan juga. Nah, jadi kegiatan selama kelas 8 ya, selama kelas 8. Atau mungkin kalian mau flashback di kelas 7-nya juga boleh, tapi biar apa ya? Mungkin biar kalian bikin kaliannya agak apa ya? Duh, jadi banyak nih atau apa. Boleh kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama kelas 8 semester 1. Iya. Berarti dari bulan Juli ya kalau nggak salah, Juli. Ya, berarti selama 1 Juli. semester aja ini Bu Hilda, apapun itu kegiatannya ya, bisa sebenarnya pencapaian ataupun kegiatan 1 semester aja. Ya, 1 semester. Bingung Bu kegiatan apa? Lah, aku bingung. Kan Iya, kamu yang betul. jalanin hidup. Misalnya gini nih teman-teman, jangan apa ya, aduh gimana ya, aku mah kurang kegiatan. Nah, berarti kamu belum bisa menilai diri sendiri pencapaiannya kayak gimana. Jangan lupa mengapresiasi diri sendiri ya. Kalau kemarin NBS nih, NBS, YPS, kalian sudah melakukan apa, itu kan jadi pencapaian juga, karena kalian sudah berhasil melakukannya. Jadi pencapaian itu bukan karena juara 1, juara 2, juara 3 aja, tapi kalian bisa melakukan sesuatu yang bikin kalian tuh lega kalau udah melakukan itu gitu. Ya, bisa jadi pelajaran lain mungkin ya, Bu Fa ya, udah bikin tugas di pelajaran lain karena tugasnya menantang. Itu boleh juga. Jadi tidak hanya apa ya, momen kegiatan produktif aja, itu sebenarnya luas ya. Kalau sebagai pelajar kan bisa jadi lebih kegiatan sekolah gitu, atau misalnya kegiatan kalian selama di rumah jadi pencapaian juga ya gitu. Yang penting kalian jangan sampai bingung apa ya, malah jadi stuck karena mungkin belum fokus buat mencari gitu. Ya teman-teman ya. Nah, yang tadi pertanyaan Alan itu ditulisnya di sketchbook atau kertas HVS. Kertasnya bebas, tapi kalau HVS itu kan dasarnya kertasnya agak besar, bisa dibagi 2. Biar nanti nggak terlalu kegedean gitu ya, per halaman jadi besar-besar gitu. Ya, boleh dibagi 2 aja. Ya, disesuaikan. Tuh, teman-teman. Kemudian, nah, dari kriteria penilaiannya, ya, itu tentang, ada 3 ya, ada 3 hal, 3 aspek yang akan dinilai. Itu tentang isi refleksi. Ya, isi refleksi itu berarti kalian menulis lengkap pada lembar evaluasi diri. Ya, evaluasi dirinya kayak gimana? Ya berarti yang tadi yang kalian akan menuliskan pencapaiannya seperti apa, kemudian yang bisa diperbaiki itu gimana sih, apa aja, kemudian goals buat tahun depan kayak gimana, ya. Ini isi refleksinya. Kemudian bagian kedua itu kalian pun bisa nanti di lembar opsional itu kalian bisa menulis lembaran suka-suka penuh ide pilihan sendiri. Itu banyak banget ya sebenarnya teman-temannya, ada di Pinterest. Mungkin kalian bisa cari ya, ada di jurnal Egdias. Sebentar. Nah, jadi kalian tuh bisa mencari di sana. Contohnya banyak sih ya kalau yang buat lembar opsional. Karena menurut Ibu kalau kalian terbatas sama yang disampaikan kami berdua, itu mungkin akan terbatas. Tapi kalau bisa lebih nyari lagi yang lebih variatif, insya Allah lebih banyak bedanya. Nah, seperti apa? Nah, kemudian, sebentar. Oke, Ica sama Ibu di mute dulu ya. Bentar, bisa di mute nggak sih? Ya, Ibu mute dulu ya. Nah, teman-teman, di sini kemudian yang ketiga itu bentuk jurnalnya, ya, menarik dan mudah dibaca. Ya, maksudnya apa sih menarik dan mudah dibaca? Karena gini, kadang-kadang kalian mungkin
uh, kalau untuk urusan menarik atau tidak menarik itu urusan nanti ya, tapi mudah dibaca itu jadi poin utama. Kenapa? Bisa jadi kalian tuh bikinnya benar-benar maksimal, tapi ketika di fotonya kalian ngeblur gitu ya, pas di foto ngeblur, nah itu kan agak sulit dibaca ketika nanti dinilai sama tim produktif ya. Jadi sebisa mungkin nanti bikinnya ditulis jelas. Kemarin tuh sempat ada pertanyaan, boleh nggak ditulisnya pakai pensil ya, pun pakai flash itu biasanya kurang jelas buat dibaca karena pensil kan karakter teksturnya ya karakternya kan tulisannya tipis-tipis gitu ya. Kalaupun dipertebal pun nggak akan setebal pulpen atau drawing pen ya atau spidol. Jadi sebisa mungkin kalian cari tools ya alat buat alat nulisnya sama alat warnanya itu yang buat jurnalnya mudah dibaca ya gitu. Kemudian ya kita akan simak teknisnya lebih teliti ya. Tapi sebelumnya silakan boleh minum air putih dulu biar kalian gak kehausan. Tunggu juga ya biar gak dehidrasi. Oke, Bu. Ya, jadi teknisnya ini akan minum ya boleh minum air dulu. Ya, jadi teknisnya ini akan lebih apa ya? Butuh fokus kalian ya, butuh fokus kalian yang lebih. Kenapa? Karena ini ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan dan ini tuh jadi ilmu baru juga. Kenapa ilmu baru? Karena kita akan coba bikin flipbook ya, bukan flipbook sih ya, bikin flipbook digital. Jadi dari PDF itu bisa jadi link buku digital ya. Bentar, ada iklan pesawat. Lalu oke, dari Alan ada pertanyaan. Lalu gimana Bu kalau nggak ada pensil, nggak ada pensil warna dan spidol warna, boleh nggak tidak diwarnai? Boleh aja sih kalau nggak diwarnai. Yang penting kamu tuh pas nulisnya itu dibacanya jelas ya, meskipun nggak ada warnanya. Boleh main gaya monokrom gitu, hitam putih, tapi benar-benar sesuai dengan isi jurnal yang tadi ya, yang tadi disampaikan. Gitu ya Alan ya. Jadi jangan dipersulit ya, cari yang mudahnya. Oke, kemudian ya kita akan coba menyimak teknisnya. Silakan teman-teman lebih fokus lagi ya. Jadi teknis pengumpulan ya, ini lebih pada teknis pengumpulan ya. Jadi yang pertama itu kalian selesaikan jurnalnya ya, mulai dari cover depan ya. Cover depannya kayak gimana? Cover depannya terserah kalian. Yang penting ada judulnya jurnal akhir tahunku ya, cukup dengan nama, kelas, atau nama sama angkatan ya, fantastik misalnya, fantastik itu. Kemudian mau ada fotonya boleh ya, ada fotonya boleh, atau misalnya mau ada apa ya, ada hiasannya boleh juga, terserah. Pokoknya covernya terserah kalian, yang penting ada nama ya. Yang wajib itu judul jurnal akhir tahun ya, jurnal akhir tahunku, ada nama, kelas ya gitu. Kemudian kalau sudah selesai ya, kalau semuanya sudah selesai, sudah lengkap isinya seperti apa, itu kalian boleh tuh langsung difoto ya hasil jurnalnya ya. Pastikan foto hasil jurnalnya jelas dan mudah dibaca. Maksudnya jadi kalian tuh pas apa ya, pas di foto itu sebenarnya ada trik ya, ada tips kalau mau memotret hasil jurnal kalian. Bisa jadi ala dokumen atau ala scanner, jadi kayak di scan padahal mah enggak ya. Itu kalian bisa pakai aplikasi Evernote ya. Ya Evernote, mungkin kalian bisa langsung cari. Kenapa Evernote? Karena Evernote ini fiturnya tuh pas memotret dokumen itu nanti hasilnya lebih kayak, bukan kayak di foto biasa, tapi kayak di scan ya, kayak langsung kayak versi digital gitu. Atau kalau misalnya nggak punya aplikasi Evernote, Bu aku kayaknya nggak bisa pakai aplikasi Evernote karena mungkin HP-nya kepenuhan atau apa. Kalian pastikan pas memotret itu pakai cahaya alami ya, cahaya alami itu akan meminimalisir blur ya, dokumennya jadi blur. Karena kalau pakai cahaya alami, misalnya nih kalian bikin jurnalnya udah beres, kalian ke teras halaman kalian ya, berarti motretnya bisa jadi pagi atau siang gitu ya. Pakai cahaya alami kan berarti harus mengandalkan ada cahaya matahari tuh gitu. Kemudian nanti kalian fotoin satu persatu ya, fotoin satu persatu. Nanti jangan lupa berurutan fotoinnya. Nanti ketika dimasukkan ke Canva itu bisa berurutan juga ya.
Bu, kayaknya kalau misalnya siang-siang aku nggak sempat. Nah, kalau nggak sempat, pakai flash, ya, pakai flash. Kalau malam-malam berarti pakai flash dari HP kalian. Cuman ya kalau misalnya pakai flash itu biasanya ada efeknya akan terlalu silau ya, bisa jadi silau atau uh, mungkin nggak akan apa ya, nggak akan sebagus cahaya alami gitu, yang kalian motonya siang-siang gitu. Itu ya teman-teman ya untuk tahapannya. Nah, kemudian kalau sudah dipoto, sudah ada semua, nih misalnya ada 10 halaman jurnal kalian, kemudian semuanya udah difoto dalam bentuk JPEG ya, di galeri masing-masing, kalian bisa menggabungkannya di Canva. Ya, kenapa Canva? Kalau kalau menurut Ibu sih kalau Canva itu cukup cukup mudah untuk apa ya, untuk ngulik di sana gitu. Jadi cukup mudah untuk digunakan fitur-fiturnya. Kemudian bisa menggabungkan semua foto secara berurutan. Ya, nanti jangan lupa nanti kalau sudah kalian bisa save as menjadi PDF ya, menjadi PDF. Nanti Ibu akan contohkan ya, contohkan kayak gimana maksudnya. Kalau misalnya jadi PDF dan nanti jadi PDF itu apa sih yang bisa kalian share. Jadi bukan upload ke Google Drive ya. Kita coba menghindari dulu Google Drive karena Google Drive itu ini ya Bu Fa kemarin yang bikin kita siwer buat minta akses ya. Jadi kita akan coba pakai web browser lain ya. Nah, apa sih yang akan kita pakai? Nah, jadi teman-teman, Ibu tuh ini mencoba buat ya. Ini contoh dari sketchbook yang Ibu coret-coret di sana. Kemudian itu pakai Evernote ya, dibuat pakai Evernote. Ya, kemudian ini tuh jadi bentar. Jadi ini tuh ada beberapa halaman ya. Kalau nggak salah sampai belasan halaman. Nah, kalau teman-teman sudah di sini tuh kan kita ceritanya udah beres nih jurnalnya, udah beres bikin jurnal. Kemudian nanti kalian bisa membuka canva.com, bukannya bisa di aplikasi di Play Store atau bisa di browsernya aja di canva.com. Kalau pakai laptop itu lebih enaknya kelihatan semua ya fiturnya, tapi kalau pakai HP pun bisa, meskipun agak terbatas di layar ya. Nanti jangan lupa diunggah dulu, unggah media dulu ya, unggah media dari perangkat, misalnya nih ya dari perangkat. Kalau dari laptop berarti kalian udah tersimpan jadi bentuk foto JPEG. Kemudian kalau sudah nanti satu persatu dipindahkan ya, misalnya nih contoh ya. Nah, ini halaman kosong kita pindahkan ke sini berarti. Nah, nanti tinggal disesuaikan ukurannya. Ya, itu ya teman-teman ya. Kalau sudah, jangan lupa nanti diunduh dulu ya dalam bentuk cetak PDF ya. Dalam bentuk cetak PDF semua halaman, kemudian diunduh. Oh ya, jangan lupa nanti sebenarnya ini kalau di Canva itu enaknya kalian bisa ngasih judul ya. Kasih dulu judulnya jurnal akhir tahunku. Nah, itu biasanya yang lupa Bu. Jurnal akhir tahunku. Sebentar, itu nggak kelihatan. Atau kalau misalnya udah terlanjur buat di-download, bisa di-rename di ya PDF-nya. Cuman kan kita ini sebenarnya nggak akan ngirim PDF sih ya. Kita akan coba unduh dulu aja. Jadi unduh dulu. Kalau udah diunduh, ya. Sebentar, kalau udah diunduh, kita akan lihat apakah sudah tersimpan jadi PDF atau belum. Ya, kalau sudah, nah, kita tampilkan ya di folder. Kemudian, sebentar. Nah, nanti kalian bisa buka browsernya Heizin.com. Apa sih Heizin.com itu? Heizin.com ini menjadi fitur yang sangat praktis ya, sangat praktis dan mudah digunakan. Ini tuh kalau misalnya kalian punya buku digital, maksudnya punya file PDF bisa jadiin flipbook atau buku digital. Ya, buku digital. Nanti kayak gini ya kalau udah. Nah, ini tuh ceritanya udah ya. Tapi nih Ibu akan ulangi lagi biar kalian ngerti ini. Kita akan coba, ini ceritanya yuk udah, oh ya bentar, sebelum kita upload ke Heizin, pastikan kalian login ya, login ke heizin.com-nya pakai Gmail. Itu mudah banget, kenapa? Biar kita bisa save link buku digitalnya. Kalau sudah, nanti bisa new flipbook ya, bisa kalian
cari yang tadi ya, yang tadi dicari dulu. Bentar, nah browse file dulu, kemudian kita masukkan, nah jurnal akhir tahunku. Nah, ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi lebih simpel sih. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai PDF, kalian nggak akan mungkin upload juga ke WPJJ ya. Karena kalau ngupload ke WPJJ itu bisa jadi berat ya ke webnya. Jadi kalian nanti kalau sudah dalam bentuk PDF, ya PDF-nya diunduh, baru PDF-nya diupload ke heizin.com. Biar kita bisa dapat link yang bisa diakses sebagai buku digital kalian ya, jurnal akhir tahunku versi digital. Begitu. Sebentar ya, kita masih upload nih 26 MB. Bentar. Oh ya, teman-teman, nanti ketika di Canva itu kalian carinya buat ngedit itu di buku tahunan sekolah ya. Jadi ini kan bentuknya sebenarnya A4 ya, meskipun kalian bikinnya di buku tulis A5 atau sketchbook, tapi tetap kita pakai template-nya, itu template buku tahunan sekolah. Kalian nanti bisa cari di berandanya ya. Gitu. Nah, nanti kalau cari itu buku tahunan sekolah. Nah, biar ukurannya tuh nggak apa ya, nggak sampai beda sendiri gitu di kotak ataupun lebih panjang ya. Dan jangan lupa memulainya dengan buat buku tahunan kosong. Nah, kalau udah nih, nah kalau sudah, ini kan udah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah lihat di layar, nah itu tuh udah jadi versi digitalnya. Dan kita bisa, nah jadi bukannya tuh kayak gini. Nanti Bu Fufu sama Bu Yelda bacanya bisa jadi kayak gini ntar ya, ala digital. Gak usah mengunduh juga gitu, gak usah mengunduh hasil karya kalian. Karena kalian sudah menguploadnya di heizin.com ya, kayak gini. Nah, Ibu juga sih sebenarnya jadi kayak majalah digital ya, kayak buku digital. Ini tuh jadi apa ya? Ibu juga baru tahu sih dari teman komunitas. Jadi ini tuh lebih simpel karena kalian gak usah upload ke Google Drive, kemudian gak usah kita tuh gak usah riweh minta akses satu persatu ya, gitu teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini bentuknya, jangan lupa nanti kalian klik reader links ya, klik reader links. Dan ini yang akan kalian share itu yang ini reader linknya ya, reader linknya kayak gini nantinya. Nah, ini kan jadi versi utuhnya ya, versi fullnya. Oh, jadi kayak gini. Nanti yang kalian copy paste itu, copy to clipboard. Nah, kalau udah di copy, jangan lupa nanti buka web PJJ ya. Nanti jangan lupa buka web PJJ dan buka pengumpulan buat jurnal akhir tahunnya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini insya Allah mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya. Kalau masih pusing, masih bingung nggak apa-apa, wajar. Berarti kalian masih coba untuk memahami seperti apa. Oke, ada Arsa nih, Arsa. Jadi nanti harus jadi buku digital, Bu. Ya, Arsa. Jadi buku digital. Kenapa jadi buku digital? Karena kita nggak akan mungkin meminta kalian untuk mengirimkan ke sekolah ya. Jurnal itu milik kalian dan pasti kalian mungkin nanti akan menulis di sana. Jadi nggak lama-lama juga di sekolah. Jadi dikonversi dalam bentuk digital. Pak Isnafil masih bingung katanya Bu Hilda. Oke, masih bingung. Nanti perhatiin lagi kan ini direkam. Iya. Tutorial dibuka lagi caranya ya satu-satu pelan-pelan. Karena pastilah yang namanya baru tahu aplikasi ini, mungkin yang tadi Bu Hilda sampaikan tuh masih bingung cara menggunakannya. Tapi kalau ngikutin step by stepnya sesuai dengan arahan Bu Hilda, insya Allah bisa. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau masih bingung, insya Allah nanti mungkin di WPJJ bisa jadi disampaikannya apa ya? Kita akan menyampaikan link rekaman Google Meet aja ya. Ya, jadi kalau masih bingung, sekarang waktunya buat kalian sampaikan bingungnya kayak gimana. Ya, coba bertanya. Biar apa? Biar kita tuh sama-sama gak apa ya? Gak kehilangan momen gitu. Jangan sampai bingung tapi akhirnya nggak nanya-nanya. Akhirnya kebingungan terus gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari Zara nih, kalau nanti lupa caranya ada di WPJJ nggak? Ya kayak tadi ya, mungkin di WPJJ itu mungkin kita akan share-nya dalam bentuk video ya.
video pemaparan pertemuan hari ini biar kalian bisa play terus-menerus ya. Dan tadi tuh sebenarnya udah ditunjukkan caranya step by step-nya kayak gimana ya. Insya Allah bisalah kalau kalian nyimak lagi gitu ya. Kemudian boleh mengumpulkan secara file PDF tidak, Bu? Kayaknya enggak ya, Bu Pupa ya. Ya, enggak ya Arsa ya. Jadi dicoba tadi sesuai arahannya Bu Wilda, sesudah filenya itu dijadikan PDF, nanti dibuat di Heizin tadi, dicoba diunduh. Jadi nanti bisa dicek sama kita tuh tanpa harus mengunduh tugas-tugas kalian yang banyak. Iya, betul. Ini mempermudah kita semuanya ya sebenarnya, baik siswa maupun guru. Coba teman-teman sebenarnya kalian tuh jadi apa ya? Jadi dikasih tantangan sih sebenarnya, dikasih tantangan. Kenapa? Bisa jadi kalian tuh setelah ini kalian tuh bisa jadi tahu bagaimana sih caranya membuat buku digital ya, membuat buku digital versi yang lebih sederhana. Jadi kalau misalnya nggak bisa lewat Heizin, harus pakai apa? Sebenarnya banyak aplikasinya, aplikasi Flipbook. Tapi kalian coba cari ya, coba cari Heizin ada, terus Flipbook Maker juga ada ya. Silakan pilih. Yang pasti sekarang kalian berusaha dulu untuk mengkonversi PDF-nya menjadi link ya, menjadi link yang bisa dibagikan secara langsung ya. Jadi PDF-nya itu yang ini nanti kalian bisa disalin ya nantinya, yang ini tuh yang di bagian atas, nanti disalinnya untuk di-sharekan di WPJJ ya, biar tim produktif itu nggak mengunduh, tapi langsung mengakses jurnal kalian ya, kayak gitu. Dan ini teman-teman, Heizin.com ini sebenarnya fitur yang menarik, tapi memang terbatas sih ya, jadi maksimal ya, nih kalau nggak salah maksimal tuh ada 5 ya, 5 yang gratis ya, yang gratisnya 5 aja. Tapi jangan khawatir karena kalian bikin jurnalnya kan cuma 1 ya. Tuh ini ya, tuh. Jadi 2 udah keluar, ya maksudnya udah digunakan dari 5 free ya, fitur yang free. Gitu. Iya. Alhamdulillah sih memudahkan jadi buku digitalnya, teman-teman ya. Kemudian ya tadi ada yang nanya deadline, ya deadline-nya ini Jumat 11 Desember 2020. Kenapa sih seminggu? Gimana Bu Pak? Kenapa seminggu? Apakah sebentar atau cukup lama? Sebenarnya kita tuh gimana ya Will ya? Kita tuh sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Cuman untuk pengumpulan kenapa diberi waktunya hanya seminggu ya, sesuai dengan tugas-tugas sebelumnya. Di Mapel Produktif itu kan kita biasanya kalau seminggu ini selesai, minggu depannya sudah ada tugas lagi. Nah ini kita berikan waktu tenggang 1 minggu untuk mengumpulkan, untuk mengerjakan, supaya nanti kita juga mudah untuk menilainya ya. Tugas-tugas. Karena pasti ini teman-teman kan beberapa dari kalian banyak nih yang belum menyelesaikan semuanya. Dan itu juga masih menjadi tanggung jawab kami ya Bu Hilda ya, untuk menilai. Jadi kita juga butuh waktu nih buat menilai tugas-tugas kalian. Kalau misalkan deadline-nya itu di akhir menjelang pembagian rapot, justru itu akan menyulitkan kami dalam memberikan penilaian seperti itu. Jadi ya, kita mudahkan satu sama lain, kalian mengerjakan untuk memudahkan tugas-tugas kalian, kita juga memudahkan kita juga untuk memberikan penilaian. Ya, betul. Kayaknya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya lebih fokus lagi dan punya targetan lebih awal untuk mengerjakan, insya Allah akan dimudahkan, bahkan mungkin weekend bisa mengerjakan langsung ya, bisa mengerjakan langsung. Kenapa? Karena menurut kami sih kalau kalian sudah punya kekuatan untuk aku mau menyelesaikan nih, udah niatnya udah kuat ya, bukan sekedar niatnya ya ntar dikerjain ya entar. Nah, yang bikin ya entar itu yang bikin kalian tertunda terus ya. Jadi teman-teman insya Allah kalian bisa weekend ini coba ya, weekend ini Sabtu Minggu kalian bisa mengerjakan jurnalnya ya, biar Jumat itu tinggal mengumpulkan gitu ya, karena Senin itu kan udah PAS ya. Gitu. Bu Hilda, ini ada pertanyaan dari Mutia. Bu, nanti slide-nya dikirim lagi nggak di grup? Oke, nanti saja dikirim lagi nggak di grup? Kayaknya bisa jadi dikirim ya, dikirim. Saja dikirim versi lengkapnya ya.
versi lengkapnya, atau mungkin nanti kalian, Ibu nggak akan kirim sih, kayaknya Ibu akan kirimnya dalam bentuk link aja deh, jadi kalian bisa aksesnya di Heyzin, biar kalian nggak mengunduh juga, biar nggak menuhin memori kalian juga, gitu ya teman-teman ya. Ica, bila Ica mau bertanya hari ini tugasnya apa? Ica baru gabung atau udah ini? Oke, okay. Ica, jadi bikin tugasnya itu buat PAS ya Ica ya, tentang bikin jurnal akhir tahunku. Gitu ya, nanti bisa lebih detail lagi. Nanti Ica bisa akses WPJJ atau nanti di grup Tentastic ya, Ibu share slide-nya secara lengkap. Oke, dari Arya. Maaf Bu, software gratisnya apa selain Heyzin? Kalau selain Heyzin sih, Ibu belum cari lagi nih, tapi kalau misalnya kalian cari Flipbook Maker ya, Flipbook Maker misalnya, bisa tuh misalnya carinya yang buat Android misalnya ya, Flipbook Maker for Android. Kenapa buat Android? Bisa jadi mungkin kalian di rumah nggak ada laptop, itu bisa. Jadi ini ya, Ibu akan coba contohkan, perlihatkan ya. Bentuknya itu sebentar. Ya. Nah, ini ya yang barusan dicari ya, tapi belum dicobain sih, tapi mudah-mudahan kalian bisa cari juga alternatifnya. Yang penting sama-sama membuat buku digital. Selain Heyzin.com itu kalian bisa pakai di HP masing-masing ya, tapi ini memang harus diunduh ya otomatis. Kalau Heyzin kan diakses di laptop. Kalau Flipbook Maker bisa di HP, tapi harus diunduh dulu. 25,6 megabyte ya, gitu. Itu pilihannya. Gitu. Terus kalau Muti, oh jadi kita harus download Heyzin dulu baru lihat saja di situ atau gimana? Heyzin itu nggak di-download, Heyzin itu diakses ya. Heyzin itu diaksesnya di browser ya. Tapi Ibu belum coba nih, kira-kira kalau Heyzin.com itu bisa di HP atau cuma di laptop doang gitu ya. Kalau nggak salah sih Heyzin.com itu kalaupun misalnya di HP, kayaknya kalian bisa coba dulu nih setelah ini. Soalnya Ibu baru coba di laptop ya. Jadi pilihannya kalau teman-teman di laptop sudah ada nih di laptop misalnya hasil jurnalnya, foto-foto jurnalnya, boleh langsung diupload ke Heyzin.com dalam bentuk PDF-nya ya. PDF-nya diupload, kemudian nanti kalau sudah diupload dalam bentuk flipbook itu bisa jadi bentuk seperti ini. Kalau misalnya kesulitan di browsernya nggak ada, misalnya maksudnya nggak ada laptopnya ya, kesulitan di laptopnya, boleh pakai HP. Kalau pakai HP berarti kalian pakai Flipbook Maker. Gitu. Wilda, ini saya coba buka di HP ya, Heyzin.com. Kayaknya bisa diakses di HP. Karena dia kan bentuknya kayak gini ya, kelihatan nggak? Bentar. Bisa ya kita ngerjain Canva gitu, Bu. Oke, bentar Bu. Saya akan coba tadi. Nah, gimana Bu, Pak? Bentar. Ya, untuk upload file itu bisa dibuka lewat ini. Oke. Bisa ya, bisa ternyata ya, bisa lewat HP. Oke, sip. Makasih Bu, Pak. Ya, oke. Bisa tuh kayaknya teman-teman ya. Kemudian ini ada Faiz, kenapa nggak sekalian dibikin jurnalnya di Canva, bukannya kalau udah dijadiin buku digital? Sebenarnya ini kita akan coba memberikan kalian apa ya, ide lain ya, ide lain. Di Canva itu kan sensasi buku digitalnya, jadi kalau di Canva itu nggak kayak di Flipbook. Kalau Flipbook kan bisa kelihatan efeknya ya, ada efek untuk seperti emang kayak buku gitu ya, buku digital seperti ini. Nah, kalau di Canva itu mungkin hanya sekedar save as PDF aja, ya, begitu. Jadi teman-teman insya Allah bisa ya. Kita akan coba untuk belajar hal baru, ya, jangan takut belajar hal baru. Insya Allah kalau misalnya kalian bisa keluar zona nyaman ya untuk mencoba hal baru, insya Allah bisa menerima tantangan berikutnya mungkin yang lebih menantang lagi, ya, gitu. Ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ibu akan coba tutup presentasinya ya. Biar kita bisa on cam semua, kelihatan on cam. Ya, alhamdulillah di sini ada 56 orang. Ya, 58 sama kita ya.
Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya. Bisa jadi kalian Pak Faiz, makanan termasuk kegiatan Bu Pak. Makanan ya makanan. Makanan termasuk kegiatan. Kegiatannya itu kamu berarti memakan makanan yang seperti apa. Tapi kalau makanan mah bukan kegiatan, makanannya jenis makanan. Kegiatannya memakan makanan yang belum pernah dimakan, misalkan itu kegiatan. Memakan makanan yang pedas, yang anti mainstream itu namanya kegiatan. Iya, betul. Dikasihkan sesuai ini ya, sesuai yang kalian alami di 1 semester ini. Ya Faiz, dicoba ya Faiz ya. Ya insya Allah bisa ya. Ini jangan nanya tapi ternyata nggak ada tugasnya nih. Jadi berarti nih Faiz nih aktif, Ibu tunggu nih tugas dari Faiz. Kebetulan ya. Bufa yang meriksa nanti kelas Faiz. Ya teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum Ibu mau sharing lagi satu halaman tambahan ya buat kalian pilih. Itu sebenarnya banyak ya di Pinterest. Tapi yang pasti cari yang menurut kalian itu berguna untuk dituliskan di jurnalnya. Ya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Ini masih kelihatan boba semua ya Bu Fufa ya. Yang on cam itu, yang on cam baru kita doang yang on camnya. Ya teman-teman, ada pertanyaan kah? Silakan. Sambil menunggu kalian bertanya, Ibu bagikan dulu ya screen yang tambahannya. Nah, jadi teman-teman, ini ada contoh ya, jurnal ideasnya. Sebenarnya ini tuh jadi halaman tambahan buat kalian, atau mungkin nanti refleksinya terserah mau kayak gimana bentuknya. Tapi yang pasti ini tuh kalau halaman tambahannya bisa jadi tracker, atau misalnya things to remember, bebas ya, banyak. Tapi yang pasti, misalnya nih, contoh nih, positivity notes. Bisa jadi ini hal-hal yang perlu kalian tuliskan ya, biar kalian tuh selalu punya pikiran yang positif. Banyak ya sebenarnya di Pinterest, kalian bisa cek. Ini journalingnya banyak, tapi hati-hati jangan kalap sendiri. Maksudnya, oh banyak bagus-bagus, akhirnya kalian gak bikin apa-apa gitu. Jadi ambil yang simpelnya ya, ambil yang simpelnya. Boleh sleep log kalian, boleh. Atau mungkin kalian punya referensi tontonan film yang menarik, yang inspiratif, boleh juga. Kira-kira apa? Ya, gitu ya teman-teman ya. Atau self-care rutin. Kan isinya jurnal ya. Sesuai apa yang dialami. Iya, betul. Sesuai kebutuhan juga ya sebenarnya. Apalagi selama PJJ itu kan banyak hal yang sebenarnya tidak biasa kita lewati ya Bu Hilda. Karena biasanya kita berangkat ke sekolah, mungkin ya rutinitasnya seperti itu, ini kali ini kita di rumah gitu, atau sekali-kali ke rumah saudara, apa yang kita lewati, yang kita alami gitu. Betul. Kemudian bisa jadi kalian tuh bisa kayak gini nih, contohnya menuliskan things I should stop doing to myself. Jadi kalian tuh bisa belajar menuliskan apa sih hal-hal yang harus kalian hindari ya. Maksudnya apa sih hal-hal yang kalian harus hindari itu yang bikin kalian bisa bisa melakukan hal-hal yang sia-sia misalnya. Contoh ini. Stop negative self-talk gitu. Terus stop comparing myself to others. Berarti kalian tuh bisa memetakan do and don'ts-nya apa. Hal yang harus dilakukan apa, hal yang tidak boleh dilakukan apa. Itu bisa jadi di halaman tambahan juga. Mutia, kayak bullet journal lagi Bu, bullet journal, ya sih kayak bullet journal, tapi kan kalau bullet journal mah biasanya timing waktunya itu lebih banyak, maksudnya di bulan-bulannya ada dari bulan Januari, Februari itu kan banyak ya bullet journal. Kalau ini kita bikin jurnalnya benar-benar jurnal refleksi akhir tahun gitu ya. Yang lebih simpelnya yang sudah kalian lakukan. Tuh. Ya teman-teman, ada pertanyaan atau sudah paham ini? Ya ini banyak ya tuh. Ini banyak banget yang bisa kalian modifikasi. Ya. What are you thankful for? Jadi
bisa juga kalian ini ya bikin kayak jurnal bersyukur ya, Pak, jurnal syukur juga nih misalnya. Jadi aku pengen mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang selama ini sudah membantu aku, sudah berperan di hidupku, siapa aja gitu misalnya. Itu bisa ya. Atau bisa menyematkan foto-foto keluarga kalian juga boleh tuh, ya. Orang-orang yang sangat apa ya, sangat inspiratif di hidup kalian siapa ya, yang paling berarti itu bisa banget ya. Itu buat tambahan ya, buat halaman tambahan. Karena kalau menurut kami sih halaman tambahannya itu tergantung kalian mau kayak gimana. Atau misalnya di ini gimana Bu Pak? Ya kalau bisa menambahkan banyak hal itu sebenarnya jadi poin plus tersendiri. Berarti Iya. bisa membuat apa ya refleksinya tuh benar-benar merefleksikan apa yang kalian lakukan selama semester ini gitu di akhir. Iya betul. Sebenarnya banyak hal ya Bu Fa ya bisa dimasukkan ya misalnya kalian menuliskan masa kecil kalian ya masa kecil kalian kayak gimana sharing di jurnal masing-masing itu bisa. Jadi nggak ada batasan sebenarnya kalau misalnya untuk yang halaman tambahannya apapun bisa. Yang pasti yang esensi yang wajibnya pencapaiannya jangan lupa ya halaman wajibnya dituliskan gitu. Bu Fa ada ini nggak sih kita ngasih batasan nggak buat anak-anak kira-kira harus berapa halaman? Kayaknya enggak ya? Enggak sih Bu, justru kalau dibatasi malah nanti kreativitasnya terbatas. Iya. Sebenarnya ntar misalkan cuma 3, ternyata ada yang 5, ada yang 6, Iya bahkan betul. 10 gitu kan. Silakan saja lah. Asal jangan 1 halaman begitu. Iya betul. Kalau 1 halaman Jangan 1 halaman banget lah, bukan jurnal ya. Kalau 1 halaman mah namanya apa ya? Bukan jurnal ya. poster namanya Bu. Baru coretan aja berarti kalau cuma 1 halaman. Ya, begitu teman-teman. 1 halaman namanya poster gitu. Oh iya. Di Instagram gitu. Betul. Oke teman-teman, sudah paham ini? Alhamdulillah kalau misalnya Google Meet ada 59 orang ya Bu Fa ya. Alhamdulillah. Ya, lebih banyak ya daripada ya lebih kelihatan. Oke teman-teman silakan. Nggak ada minimal ya Faiz ya. Bakal ada minimal nggak akan ada minimal. Nanti kalian ngejar minimalnya. Ya, jadi buat semaksimal mungkin. Ya. Oke teman-teman. Catatannya Faiz bukan 1 halaman ya. Bukan dari 1 halaman karena tugasnya juga beberapa gitu. Jadi bukan 1 halaman. Jadi kalian anggapnya jangan sampai 1 pencapaiannya 2 apa enggak. Jadi pencapaian itu pencapaiannya apa aja 1 halaman. Kemudian yang harus ditingkatkan apa aja misalnya 1 halaman. Kemudian goals untuk semester depan 1 halaman. Yang pasti kan itu lebih dari 1 ya. Tapi nggak 3 juga karena tadi harus ada cover juga, ada cover, kemudian ada halaman tambahan lainnya. Ini tuh kenapa sih Tentastik dikasih tantangan ini? Ini sebagai reminder kita pernah bikin bullet journal loh waktu kelas 7, tapi akhirnya nggak tuntas. Ya, akhirnya nggak tuntas tuh waktu itu di prakarya. Mudah-mudahan ini jadi flashback juga buat kalian untuk meneruskan yang tertunda. Ya, bikin starting point lagi dari awal untuk lebih punya target yang jelas di semester nanti. Halaman tambahan bebas ya, bebas Dava, bebas. Yang pasti sesuai kebutuhan kamu aja mau kayak gimana. Nanti Ibu akan coba share idenya di WPJJ ya atau ya di WPJJ aja biar nanti bisa diakses sama kalian gitu. Oke teman-teman, sebelum kita tutup silakan on cam dulu semuanya. Ya, boleh on cam dulu ya. Kita akan coba absensi visual ya. Gak usah ngelis absensi nama juga di live chat karena sudah terlihat semua. Yang mengaktifkan kamera ini kita anggap absen Wilda ya. Kita ya. anggap hadir. Betul. Yang masih on cam berarti kehadirannya kurang maksimal ya hari ini. Ya, silakan teman-teman, hidupkan dulu kameranya. Oke, silakan. Ini yang menghidupkan kameranya baru beberapa orang. 10, 11, 12, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, Anin, Nashwa. Oke. Silakan hidupkan dulu kameranya. Radit, Faiz, Adi, Raihan, Fazlur. Ya, oke, Nashwa, Ica.
Ica, kemudian siapa lagi nih? Jangan live group dulu ya. Jangan dulu live group ya, kita mau absensi dulu nih. Siap ya? Bentar, ini masih ada angka Ibu Bani. Adi, Faiz, Radit. Oke. Jarang-jarang ya Bu Fa kita ngumpulnya langsung seangkatan Google Meet-nya. Ya. Terakhir lagi ini. Kemarin gini ya. Tapi kalau live streaming kalian cuma kelihatan namanya doang ya. Sekarang kan kalian kelihatan wajahnya nyimak. Oke, siap ya. Ibu akan coba screenshot. Fatih juga boleh dihidupkan dulu ya kameranya. Fatih, Luna, Ica. Ya, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Sebentar. Tahan dulu. Sebentar. Ibu kayaknya harus langsung share di ini. Takutnya kayak waktu itu nggak ke-save lagi. Bentar. Lupa ya, Bu. Langsung ke Tentastic aja di share-nya. Bentar ya, teman-teman ya. Tahan dulu. Maaf ya, kita jadinya ini lebih dari 5 menit ya, Bu Po ya. Soalnya lumayan detail pembahasannya. Sebentar. Fantastic. Nah. Dulu, siap ya, sekali lagi. Siap ya, 1. Oh ya, Faiz. Coba, oke, Luna udah lihat, kelihatan. Siap ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Sama Ibu yang nggak kelihatan ya, Ibu ada di kotak kecil. Lupa doang yang kelihatan. Ya, oke, sip. Padahal bisa kan? Nggak bisa sih kalau di sini, nggak tahu kenapa. Nggak bisa. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ya, insya Allah hari ini kita sudah siap ya, prepare PAS kayak gimana. Ya, mudah-mudahan kalian dimudahkan dengan niat yang kuat. Kalau sudah ada niat yang kuat, terus kalau udah kebayang kayak gimana tugasnya. Jangan lupa kalau misalnya masih bingung, bisa nanti mungkin bertanya ya. Ya, bisa japri, tapi japrinya lihat waktu juga. Jangan malam-malam. Ya, boleh sekarang deh kalau misalnya kalian masih bingung, boleh japrinya sekarang ya. Ke Bu Fa atau Bu Yolda. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.